Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia dengan 3 digit NPM terakhir 016 dari kelas 5E, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu materi integral fungsi vektor, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah kalkulus vektor, dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi di sini saya akan membahas dua. Yang pertama itu ada materi, yang kedua ada contoh soal. Kita langsung masuk ke materi. Materinya yaitu integral fungsi vektor. Sebelumnya di SMA kita sudah belajar tentang integral, tetapi yang kita integralkan itu adalah fungsi biasa, bukan fungsi vektor. Dimana jika integralnya itu integral tak tentu, maka akan menghasilkan sebuah fungsi di mana fungsinya itu masih terdapat variabel. Jika integralnya adalah integral tentu, maka akan menghasilkan sebuah nilai berupa angka yang sudah tidak terdapat variabel. Nah, sekarang gimana sih kalau integralnya itu adalah integral fungsi vektor? Baik, kita langsung masuk saja ke materinya ya. Di sini integral fungsi vektor. Misalkan RU itu sama dengan R1 UI ditambah R2 UJ ditambah R3 UK, di mana RU ini merupakan sebuah vektor yang bergantung pada variabel U, karena di sini dia memuat variabel U. Nah, IJK ini adalah yang menunjukkan bahwa suatu fungsi ini adalah fungsi vektor, di mana artinya dia mempunyai arah. Untuk I itu dia menyatakan arah sumbu X, J itu menyatakan arah sumbu Y, dan K itu menyatakan arah sumbu Z. Di mana R1U, R2U, dan R3U ini dia kontinu di dalam suatu selang yang ditentukan. Maka kita bisa mencari integralnya, yaitu integral dari fungsi RU tadi terhadap U ya. Jadi integral RU DU itu sama dengan integral R1U DU I ditambah integral R2U DU J ditambah integral R3U DU K. Nah, kenapa sih IJK-nya ini kita keluarkan? Karena IJK itu hanya menentukan arah dari si fungsi vektornya itu, jadi tidak kita integralkan. Nah, integral inilah yang kita sebut sebagai integral tak tentu dari fungsi vektor RU. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jika terdapat sebuah vektor S sehingga vektor RU tadi sama dengan turunan dari vektor S terhadap U, maka kita bisa menentukan integralnya. Integral dari vektor R U DU sama dengan integral dari turunan dari vektor S terhadap U tadi kita integralkan lagi terhadap U, sehingga akan menghasilkan dirinya sendiri, yaitu vektor S U ditambah dengan C, di mana si C ini adalah suatu vektor konstan sebarang yang tidak bergantung pada U. Nah, ini tadi kan bentuknya adalah integral tak tentu ya. Sekarang gimana kalau integral tentu? Nah, di sini integral tentu antara limit-limit U sama dengan A dan U sama dengan B itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu integral A sampai B dari fungsi vektor RU DU itu sama dengan integral dari A sampai B dari turunan vektor S terhadap U diintegralkan terhadap U, akan menghasilkan dirinya sendiri tadi ya, yaitu vektor S U ditambah dengan C, di mana batasnya adalah dengan batas bawah itu A dan batas atas itu B. Sehingga jika kita substitusikan nilai A dan B ini ke dalam hasil integralnya, akan menghasilkan vektor S B dikurangi vektor S A. Baik, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, jika diberikan suatu vektor RU itu sama dengan 6U kuadrat I ditambah 3U kuadrat ditambah 4U J dikurangi 2U pangkat 3K.
kita diminta untuk menentukan yang pertama integral dari vektor RU terhadap U, lalu yang kedua integral dari vektor RU terhadap U dengan batas bawah 2 dan batas atas 4. Langsung saja kita ke penyelesaian. Yang pertama di sini kita akan mencari integral dari vektor R terhadap U. Integral vektor RU DU itu sama dengan integral dari tadi ini komponennya kita masukkan. Jadi 6U kuadrat I ditambah 3U kuadrat ditambah 4U J dikurangi 2U pangkat 3K DU. Sehingga menghasilkan integral RU DU. Ini kita pecah ya seperti yang di rumus tadi, yaitu untuk basis I-nya integral 6U kuadrat DU, untuk basis J ini ditambah, untuk basis J integral 3U kuadrat ditambah 4U DU dikurangi untuk basis K integral D2U pangkat 3 DU. Kita integralkan sehingga menghasilkan integral RU DU itu sama dengan 6U kuadrat kita integralkan menjadi 6/3U pangkat 3 ditambah dengan C1. Kenapa di sini C? Karena ini masih berbentuk integral tak tentu ya, jadi masih berupa konstanta di sini. Ini untuk basis I ditambah dengan 3U kuadrat kita integralkan menghasilkan 3 dibagi 3U pangkat 3 ditambah 4U kita integralkan menjadi 4 dibagi 2U pangkat 2 ditambah C2, sama seperti tadi ya, ini konstanta. Ini untuk basis J, kemudian dikurangi integral 2U pangkat 3 kita integralkan sehingga menghasilkan 2 dibagi 4U pangkat 4 ditambah dengan C3, konstanta ya ini. Ini untuk basis K-nya. Sehingga menghasilkan integral RU DU itu sama dengan 6 dibagi 3 itu 2 ya. Berarti di sini tinggal 2U pangkat 3 I, C-nya nanti kita ditulis di belakang. Ditambah dengan 3 dibagi 3 itu 1, berarti di sini tinggal U pangkat 3 ditambah dengan 4 dibagi 2 itu 2 U pangkat 2, ini untuk basis D, dikurangi 2/4, ini kita sederhanakan menjadi 1/2 U pangkat 4 untuk basis K, ditambah dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K, sehingga menghasilkan di sini integral RU DU itu sama dengan 2U pangkat 3I ditambah U pangkat 3 ditambah 2U pangkat 2J dikurangi setengah U pangkat 4K ditambah dengan C, dimana si C ini adalah suatu vektor konstan, yaitu C1I ditambah C2J ditambah C3K. Jadi kita sederhanakan ya, menjadi kita tulis C besar di sini. Dia adalah suatu vektor konstan. Ini untuk soal yang A kita sudah menemukan jawabannya. Sekarang untuk soal yang B. Sini. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya ya dari soal yang A. Integral RU DU kita dapatkan 2U pangkat 3I ditambah U pangkat 3 ditambah 2U pangkat 2J dikurangi 1/2 U pangkat 4K ditambah dengan suatu vektor konstan, yaitu kita tulis C di sini. Sekarang untuk yang B kita akan mencari integral dari fungsi vektor RU terhadap U di mana batas bawahnya itu adalah 2 dan batas atasnya adalah 4. Langsung ke penyelesaian. Di sini integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 4 dari fungsi vektor RU DU itu sama dengan yang kita sudah dapatkan tadi, kita substitusikan ke sini. Jadi 2U pangkat 3I ditambah U pangkat 3 ditambah 2U pangkat 2J dikurangi setengah U pangkat 4K dengan batas bawah 2 dan batas atas 4.
Selanjutnya kita substitusikan nilai 4 dan 2 ini ke fungsi yang sudah diintegralkan tadi. Yang pertama kita substitusikan yang angka 4. Menjadi di sini 2 dikali 4 pangkat 3i ditambah 4 pangkat 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 j dikurangi 1/2 4 pangkat 4k. Jadi si variabel u-nya ini kita gantikan dengan nilai yang ada di sini, digantikan dengan 4 dan 2. Di sini dikurangi dengan sama ya kayak yang tadi. Ini tinggal kita gantikan saja dengan 2. Sehingga di sini kita akan menghasilkan 4 pangkat 3 itu adalah 64. 64 dikali dengan 2 yaitu 128. I ditambah dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64 ditambah dengan 2 dikali 4 pangkat 2 itu adalah 32. J dikurangi dengan 4 pangkat 4 itu 256 dibagi dengan 2. K dikurangi ini 2 pangkat 3 dikali 2 menghasilkan 16. I ditambah 2 pangkat 3 itu 8 ditambah dengan 2 dikali 2 pangkat 2 itu 8. J dikurangi setengah ini dikali dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 dibagi 2 K. Sehingga di sini akan menghasilkan integral dari 2 sampai 4 RDU sama dengan 128i ditambah 64 ditambah 32 itu 96. J dikurangi 256 dibagi 2 menghasilkan 128K dikurangi 16i ditambah dengan 8 tambah 8 itu 16. 16J dikurangi 16 bagi 2 itu 8K. Sehingga menghasilkan di sini untuk basis yang IJK ini, untuk basis-basis yang sama ya, ini kita operasikan, kita kelompokkan begitu ya untuk operasinya. Jadi integral 2 sampai 4 dari vektor RUDU itu menghasilkan 128 dikurangi 16 karena ini sama-sama basis I, jadi kita kurangkan ditambah dengan 96 kita kurangkan dengan 16 untuk basis J dan ditambah dengan ini negatif 128. Negatif dikali negatif itu akan menghasilkan positif. Jadi di sini negatif 128 kita tambah dengan 8 untuk basis K. Sehingga menghasilkan integral dari 2 sampai 4 vektor RUDU itu menghasilkan 128 dikurangi 16 itu 112 I ditambah dengan 96 dikurangi 16 itu 80 C negatif 128 ditambah 8 itu menghasilkan negatif 120. Jadi di sini dikurangi 120K. Itu untuk contoh soal yang pertama ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini lebih ke pengaplikasian dari integral fungsi vektor. Contoh soalnya yaitu percepatan sebuah partikel pada setiap T lebih dari sama dengan 0 diberikan oleh vektor percepatan A ini ya sama dengan turunan dari vektor kecepatan terhadap T. Itu sama dengan 24 cos 2 TI dikurangi 16 sin 2 TJ ditambah 28 TK. Nah, jika V, vektor kecepatan V-nya itu adalah 0 pada saat T-nya sama dengan 0, carilah vektor kecepatan V pada tiap satuan waktu. Langsung saja kita ke penyelesaian. Di sini kita akan mencari vektor kecepatan V pada tiap satuan waktu. Nah, di soal diketahui bahwa turunan dari vektor kecepatan V terhadap T itu sama dengan vektor percepatan A. Lalu bisa kita tuliskan dV sama dengan vektor percepatan A dikali dt. Lalu kita integrasikan kedua ruas. Jadi integral dV itu sama dengan integral dari A dt. Lalu integral dV itu kan sama dengan V ya. Nah, V ini adalah vektor kecepatan. Jadi, untuk menentukan vektor kecepatan V ini, kita bisa mengintegralkan vektor percepatan A terhadap T. Langsung saja.
Jadi di sini vektor kecepatan V itu sama dengan integral dari vektor percepatan A-nya kan sudah diketahui ya ini. Kita substitusikan ke sini jadi integral dari 24 cos 2TI dikurangi 16 sin 2TJ ditambah 28 TK dt. Lalu kita integralkan masing-masing. Untuk basis I itu integral dari 24 cos 2T dt dikurangi untuk basis J integral dari 16 sin 2T dt ditambah untuk basis K integral dari 28T dt. Sehingga hasil integralnya, karena ini 24 itu kan konstanta ya, jadi hasilnya tetap 24. Lalu integral dari cos 2t adalah setengah sin 2t, ini untuk basis I, dikurangi 16 nya tetap, dikalikan dengan integral dari sin 2t itu negatif 1/2 cos 2t untuk basis J, ditambah dengan integral dari 28t itu 28 dibagi 2 t pangkat 2 untuk basis K ditambah dengan vektor konstan C. Selanjutnya 24 dikalikan dengan setengah sin 2t itu hasilnya adalah 12 sin 2t I, lalu negatif 16 dikalikan dengan negatif 1/2 cos 2t sehingga menghasilkan plus 8 cos 2t J, lalu ditambah dengan 28 dibagi 2 itu 14 t pangkat 2K ditambah dengan vektor konstan C. Selanjutnya, karena di dalam soal tadi sudah diketahui ya bahwa V-nya itu sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0. Nah, maka V sama dengan 0 dan T sama dengan 0 ini kita substitusikan kembali ke dalam persamaan kecepatan V ini. Sehingga 0 sama dengan 12 sin 2 dikali T. T-nya kan 0 lah. 2 dikali 0 itu hasilnya 0, jadi di sini 12 sin 0i ditambah dengan sama ini 2 dikali T, 2 dikali 0 itu 0, jadi ditambah dengan 8 cos 0j ditambah dengan 14, 0 dikuadratkan hasilnya 0, K ditambah dengan vektor konstan C. Lalu menghasilkan 0 sama dengan 12 sin 0, sin 0 itu 0, jadi 0 dikali 12 itu hasilnya 0, I ditambah dengan cos 0 itu 1 dikali 8 hasilnya adalah 8, jadi di sini 8J ditambah dengan 14 dikali 0 itu 0, jadi 0K ditambah dengan vektor konstan C. Nah, jika kedua ruas ini kita kurangi dengan 8J, maka akan didapatkan hasil vektor konstannya yaitu C sama dengan negatif 8J. Sehingga diperoleh vektor kecepatan V-nya itu sama dengan 12 sin 2TI ditambah 8 cos 2TJ ditambah 14 T pangkat 2K. C-nya kita substitusikan yaitu negatif 8J. Sehingga hasil dari vektor kecepatan V-nya itu sama dengan 12 sin 2TI ditambah, karena ini sama-sama basis J, jadi kita satukan saja. Sehingga hasilnya 8 cos 2T dikurangi 8 untuk basis J ditambah dengan 14 T pangkat 2K. Jadi, vektor kecepatan V ini pada tiap satuan waktu adalah V sama dengan 12 sin 2TI ditambah, ini karena sama-sama ada angka 8 jadi kita keluarkan. Jadi hasilnya 8 dikali cos 2T dikurangi 1 untuk basis J ditambah dengan 14 T pangkat 2K. Baik, sekian presentasi dari saya tentang materi integral fungsi vektor. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.